Oh kan guys, Taiwan guys seperti warok ya, dandan warok gratis. Aduh, pada baik kumisan. Aduh, jangan mantap kepo Taiwan sahdu. Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya di info TKI guys. Oke, edisi kali ini saya mau menceritakan kembali guys. Nah, ceritanya itu kemarin saya di kereta itu ya, pas di kereta itu bertemu dengan teman kita ya, Mas TKI. Jadi saya ajak ngobrol-ngobrol di kereta ya, berhubung di kereta kan nggak bisa bikin video, jadi saya ajak ngobrol. Dia kerjanya itu di pabrik apa, terus prosesnya itu bagaimana. Jadi cerita ini saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan ya. Ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh teman kita, teman TKI yang ada di Taiwan. Jadi saya akan menceritakan kembali. Teman saya yang baru ketemu itu namanya Mas Aan. Nah, dia berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah guys. Jadi Mas Aan ini salah satu TKI Taiwan angkatan habis COVID. Nah, dia itu angkatan tahun 2023. Jadi Januari 2023. Jadi kalau saya tidak salah dengar Januari ya. Nanti kalau salah mohon diluruskan ya Mas Aan apabila menyaksikan video ini. Jadi ceritanya Mas Aan itu datang ke Taiwan itu bulan Januari tahun 2023. Jadi sekitar hampir 2 tahun guys. Lah Mas Aan dulu itu waktu proses itu katanya itu jobnya pertama konstruksi ya. Pertama itu job konstruksi. Habis itu dipending guys. Soalnya apa? Soalnya kan gara-gara COVID itu ya, masih ada COVID itu, jadi dipending selama 1 tahun. Nah, jadi prosesnya itu proses konstruksi terus ditunda selama 1 tahun. Nah, setelah COVID mereda, Mas Aan itu dipanggil kembali oleh pihak sponsor. Mas Aan kan ikut sponsor ya. Itu katanya ada job peleburan logam. Nah, terus Mas Aan ngikut seleksi, hanya perlu waktu kurang lebih 1 bulan guys. Nah, 1 bulan itu langsung berangkat ke Taiwan. Soalnya apa? Dokumennya kan udah lengkap semua ya. Dokumen udah lengkap, soalnya kan awalnya di job konstruksi, berhubung di konstruksi ditunda, jadi ada job pabrik ini ikut seleksi 1 bulan langsung berangkat. Nah, jobnya itu adalah job peleburan logam atau peleburan besi guys. Jadi di pabriknya Mas Aan itu besi-besi tua begitu ya, besi-besi tua itu dilebur, terus dicetak. Nah, jadi di situ itu pabriknya gede guys. Jadi ada peleburan, pencetakan sekaligus produksi. Nah, setelah dicetak itu jadinya nanti semacam kayak besi ini ya, besi kotak persegi panjang begitu. Panjangnya sekitar 6 meter katanya. Nah, setelah itu masuk bagian produksi menjadi besi ulir. Ada yang besi ulir, ada yang besi tidak ulir. Lah itu seperti yang biasa dibuat
ini loh, apa, konstruksi itu loh, buat ngecor-ngecor itu loh. Seperti itu guys. Nah terus saya tanya biayanya berapa mas waktu proses itu. Lah itu biayanya itu sekitar 70 juta guys. Nah jadi sekitar 70 juta, belum pasporan ya, belum paspor, belum medical 2 kali, ini dan itu. Pokoknya bayar di PT aja itu sekitar 70 juta. Terus setelah nyampe di Taiwan, Mas Aan itu kena potongan 6 bulan. Potongan Cinatras ya, 6 bulan kali 6.000 NT. Jadi 6 kali 6.000 NT 36 kalau di kurs rupiah 500.000 itu kisaran antara 18 juta ya. 18 juta ditambah 70 juta sama dengan 88 juta. Nah tapi kata Mas Aan begini, wah itu mah kurang lebih ya hampir 100 juta mas, soalnya kan buat mondar mandir ya, mondar mandir, pasporan, terus medical 2 kali. Nah terus prosesnya juga di Bekasi. Soalnya apa, waktu daftar itu kan di daerah mana tuh, Cilacap kalau tidak salah ya. Habis itu prosesnya lanjut ke Bekasi. Lah setelah dari Bekasi diurus PT yang di Bekasi, lalu terbang ke Taiwan guys. Itu pabriknya ada di kota Kaohsiung, tepatnya di distrik Siogang. Nah, jadi Mas Aan ini job yang dijalani itu adalah peleburan besi guys. Jadi di pabrik di situ itu ya, itu pekerjanya itu banyak sekali guys. Banyak lah ya, itu saya tanya kisaran 50 orang. Itu mesnya mes pabrik, jadi satu ruangan itu ada yang 3 orang, 4 orang, begitu kata Mas Aan ya. Nah terus mesnya itu hanya dipotong 500 NT guys. 500 NT itu udah termasuk listrik, air, pokoknya semua itu hanya dipotong 500 NT. Itu kata Mas Aan ya. Nah terus saya tanya masalah pendapatan gimana mas. Nah masalah pendapatan waktu awal-awal ya, waktu bulan-bulan awal datang ke Taiwan, nah itu luar biasa katanya. Jadi lemburan itu kan 2 jam, jam 5 sampai jam 7 lemburannya, tapi Sabtu Minggu itu masuk terus waktu itu guys, kata Mas Aan ya. Jadi per bulan itu bisa terima sekitar 45 sampai 50 ribu NT. Itu waktu awal-awal ya, maksudnya waktu masih bulan-bulan awal itu lemburan sangat luar biasa guys. Nah terus saya tanya kalau sekarang akhir-akhir ini gimana Mas Aan? Waduh kalau akhir-akhir ini tidak ada lemburan mas, sama sekali tidak ada lemburan begitu. Jadi ya cukup terima gaji pokok itulah. Tapi terus saya bilang kan ya alhamdulillah lah kan masa potongan sudah habis nih. Waktu potongan itu kan lemburan banyak, sekarang udah habis potongan nggak ada lemburan, ya udah dinikmati saja. Bilang begitu ya. Terus kata Mas Aan mah iya ya mas, seperti udah ada yang ngatur, pokoknya udah diatur gitu ya, selagi masih potongan lemburannya banyak, terus nggak ada potongan nggak ada lemburan begitu.
Itu kata Mas Aan begitu. Jadi akhir-akhir ini memang pabriknya tidak ada lembur guys, alias pabrik lagi sepi. Jadi lemburnya itu waktu awal-awal pas datang ke Taiwan. Oke, lanjut nanti masalah kerjanya Mas Aan itu bagian apa. Terus Mas Aan itu tak tanya guys, itu secara garis besar kerjanya berat apa enggak Mas, katanya gitu ya. Kata Mas Aan mah secara garis besar tidak berat guys. Kerjanya itu walaupun di pengecoran logam ya, di pengecoran besi tua, kerja dia itu hanya mempersiapkan cetakan. Jadi besi yang sudah dilebur ya, yang sudah dilebur itu meleleh jadi cairan, itu nanti dituang di cetakan lah. Mas Aan itu yang mempersiapkan cetakannya guys. Jadi setelah cetakan selesai disiapkan, terus dituang cairan besi itu, nah itu sudah, nanti udah ada bagiannya masing-masing. Dan setelah itu besi yang cetakan itu masuk ke produksi. Di produksi udah ada bagiannya teman-teman yang lainnya juga guys. Jadi kalau menurut Mas Aan kerjanya itu tidak berat. Tapi uniknya begini guys, kata Mas Aan itu ya, uniknya itu kalau di pabrik tidak ada kerjaan, nah itu padahal kan pabrik besar ya, karyawannya aja orang Indonya ada 50 orang. Kalau tidak ada kerjaan, Mas Aan itu diajak sama bosnya itu ke rumah bosnya, yaitu suruh bersih-bersih kebun, alias ya semacam kayak inilah, motong rumput, terus pokoknya intinya bersih-bersih kebun gitulah. Jadi kalau pabrik tidak ada lembur, tidak ada kerjaan, Mas Aan itu diajak bosnya hari kerja ya, masa hari kerja itu diajak ke rumah bosnya untuk bersih-bersih kebun. Nah ini unik guys, uniknya apa, pabrik sebesar itu aja kadang tidak ada kerjaan loh ya. Padahal pabrik besar itu karyawannya aja orang Indo ada 50. Kalau tidak ada kerjaan itu disuruh bersih-bersih kebun. Nah itulah cerita dari Mas Ana yang kemarin itu saya ajak ngobrol di kereta guys. Jadi kurang lebih ceritanya itu begitu, saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan. Jadi intinya Mas Aan itu ke Taiwan itu jobnya job peleburan besi tua dan produksi pabriknya itu dengan biaya membayar uang di PT di Indonesia sebesar 70 juta rupiah, dan setelah sampai di Taiwan itu kena potongan sebanyak 6 bulan kali 6.000 NT. Kalau di cruise rupiah 500.000 itu kurang lebih 36 juta. 36.000 NT kalau di cruise rupiah sekitar 18 juta. Kalau di total sekitar 88 juta. Tapi kata Mas Aan ya kurang lebih buat mondar mandir habis sekitar 100
juta rupiah. Oke guys, itu adalah cerita dari Mas Aan yang ada di job peleburan besi. Mas Aan ini berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.